Halo netizen, ini adalah BMW seri 5 atau BMW 5 Series ya. Nah, ini merupakan generasi yang berkode bodi F10 ya, atau orang bilangnya itu F10. Nah, ini merupakan salah satu varian yang tertinggi nih yang di depan kita, yaitu 535i Luxury Line. Jadi di bawahnya M5, seingat gue dulu yang paling tinggi tapi non M itu adalah si seri 535i ini. Nah, ini mobilnya lagi dijual nih sama pemiliknya. Untuk harganya itu di 400xx ya kalau kata pemiliknya. Jadi langsung hubungin aja. Buat yang berminat bisa langsung lihat di description di bagian bawah kontak personnya. Oke, sekarang kita lihat dulu ke interior. Kuncinya seperti ini. Jadi masih menggunakan kunci smart key-nya BMW yang seera ini ya. Dia ada tombol unlock, lock di logo BMW, buka bagasi juga, dan ada tombol favorit yang bisa disetting di MID. Nah, dia juga ada keyless entry, jadi cukup sentuh guratan ini untuk mengunci. Dan dia juga ada auto folding mirror. Untuk masuknya itu tinggal masukin tangan ke handle dalamnya ya. Dan dia juga ada kayak paddle lem gitu ya di bagian door handle-nya. Dan kalau misalnya kita tahan tombol unlock-nya, dia juga bisa membuka jendela ya, seperti ini. Nah, jadi bisa mengeluarkan hawa panas dan bahkan bisa buka sunroof juga ya kalau kita tahan terus si tombol unlocknya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lepas terus kita tahan tombol lock gitu ya, dia akan langsung ngunci si pintunya sekaligus nutup si jendela dan sunroofnya sampai benar-benar ketutup. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya lagi. Untuk interior kali ini yang luxury line ya, yang dimasukkan oleh BMW Indonesia zaman ini, makanya dia tuh aksennya lebih ke mewah-mewahan ya dibanding ke sporty-sportyan, makanya setirnya tidak M. Terus dia juga nuansa interiornya dia tuh warna cognac brown seperti ini ya, jadi warna coklat bukan yang hitam atau kayak ada list-list merahnya biasanya kan kalau BMW yang sporty itu ya. Nah, untuk joknya ini juga udah banyak banget ya, jadi kayak semacam multi contour seat gitu. Jadi di sini tuh bisa maju mundurin penopang paha. Terus dia juga bisa naik turunin joknya, juga bisa di tilt depan belakangnya. Dia juga bisa direbahin full punggungnya atau cuman upper backrestnya doang. Jadi kayak bagian pundaknya itu bisa lebih tegak dibandingin posisi punggung bawah. Jadi terpisah gitu ya. Dan dia juga bisa naik turunin headrest secara elektrik. Lalu di sini juga ada tombol lagi untuk side bolster. Jadi bagian sini itu bisa kembang kempis tergantung posisi badan kita, dan juga ada lumbar support 4 arah. Jadi banyak nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Mungkin 18 arah ya. Jadi banyak banget pengaturan di jok 535i ini. Nah, untuk nyalain mesinnya juga gampang, tinggal injek rem dan tekan start stop engine button di sebelah kiri sini untuk menyalakan mesinnya. Halus banget ya suara 6 silinder dari seri 5 ini. Oke, sekarang kita nyalain AC-nya dan kita tutup ya pintunya. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya BMW seri 535i. Nah, untuk setirnya seperti ini. Jadi sekali lagi ya, ini bukan setir BMW M karena ini bukan trim M Sport gitu ya. Ini trim luxury line, dan walaupun begitu dia juga sudah lengkap nih karena pengaturannya di sini elektrik baik tilt ataupun teleskopiknya. Jadi nggak perlu pakai tuas manual lagi ya. Nah, dia juga sudah dilapis kulit, serta dia juga ada tombol-tombol buat cruise control, speed limiter. Di sebelah kanan ada tombol untuk audio, ada pedal shift juga, dan ada combination switch-nya juga. Dan BMW yang ini tuh masih sen yang ngebalik ke tengah gini ya. Jadi kalau udah selesai belok, nanti dia akan mati sendiri kayak gitu. Jadi kalau misalnya tuas yang ini, dia nggak stay di kiri atau kanan gitu ya. Jadi kalau mau matiin tuh harus matiin ke arah berlawanannya. Dan yang sebelah kanan ini untuk wipernya, dia juga sudah auto wiper di sini untuk ngatur sensitivitasnya. Nah, untuk instrument clusternya seperti ini. Jadi dia masih full analog. Di paling kiri ada fuel gauge, di kanannya ada speedometer, ada tachometer, dan paling kanan ada temperature gauge. Untuk MID-nya di bagian bawah tuh ya,
di bagian sini, serta juga ada konsumsi BBM instan dan indikator efisien dynamic. Nah, untuk MID-nya itu pakai tombol onboard komputer yang ada di ujung tuas lampu ini ya. Jadi ada banyak nih yang bisa diatur, dari kosong, sisa jarak tempuh, konsumsi BBM rata-rata, konsumsi BBM instan, kecepatan rata-rata, kalender, dan kosong. Di paling bawah juga ada odometernya tuh, baru 50.000 km, dan ada trip meter juga, jam digital, dan ada temperatur udara luar. Lanjut lagi ke sebelah kanan, di sini juga ada tuas lampu ya, masih kena putar di bagian dashboard, dan ini juga ada fog lamp depan dan belakang, beratas panel instrumen. Nah, untuk seri 5 yang masuk ke Indonesia ini memang masih speknya tuh belum secanggih yang di luar negeri ya, makanya di sini belum ada tombol active safety, walaupun di generasi ini tuh sebetulnya di Eropa udah ada, cuman belum dimasukin ke Indonesia. Nah, di bagian bawahnya juga ada Bluedroo di dalam laci penyimpanannya ini. Untuk pedalnya juga masih model yang hitam gitu ya, tapi sudah organ pedals. Di sebelah kiri juga ada footrest untuk naruh kaki kiri, ada tuas membuka kap mesin dan tombol untuk membuka bagasi. Nah, untuk di bagian door trim ini juga banyak ya soft touch-nya. Di atas, di bagian tengah ini juga kulit, di sini juga kulit yang sangat empuk. Handle-nya ini dia juga warnanya tuh satin chrome, ada list silvernya lagi, dan power window juga sudah all auto pastinya. Nah, dia juga ada pengaturan spion, bisa dilepas secara elektrik atau bisa dibuka secara elektrik juga. Ada window lock dan ada kray belakang ya, yang tinggal kita tekan nanti dia ngebuka secara otomatis, dan bisa turun juga secara otomatis. Nah, untuk audio juga yang BMW Hi-Fi biasa ya, belum yang Harman Kardon gitu ya, walaupun ini yang seri yang lumayan tinggi di zaman itu. Di sini juga ada memory seat 2 slot, ada door pocket, dan ada seal plate dengan logo BMW juga. Nah, lanjut lagi ke sini, ada simbol curtain airbags, sun visor, dia juga ada cermin dengan lampu, dan ada card holdernya juga, ada mikrofon buat nelpon, grab handle, spion tengah ini juga bisa auto dimming ya, jadi kalau ada yang ngasih lampu dim dari belakang dia ngeredup secara otomatis. Ada lampu baca kanan kiri dan lampu tengah yang masih bohlam. Di sini juga ada switch untuk membuka sunroofnya, dia juga lumayan panjangnya, hampir ke baris belakang, dan dia juga bisa mode ventilasi seperti ini, atau bisa dibuka full kacanya sampai ke belakang, tapi dia nggak panoramik ya. Nah, uniknya juga dia punya plafon atau tirai yang buka tutupnya juga elektrik seperti ini, jadi bukan yang geser manual kayak mobil bersunroof biasa ya. Ini kita buka lagi biar terang. Oke, untuk dashboardnya seperti ini, dia juga kembali lagi driver oriented ya, semenjak E60 yang masih rata gitu ya, padahal generasi seri 5 itu kan selalu driver oriented dari generasi pertama gitu. Sekarang dia balik lagi. Nah, untuk layar iDrive ini juga lebih besar ya untuk di versi 535i ini. Jadi di sini bisa kita lihat ya, menunya itu udah mirip-mirip kayak di X5 gitu ya, yang gede dibandingin kayak seri 3 yang lebih kecil. Nah, untuk di MID seperti ini, jadi infotainmentnya tuh lengkap ya, ada multimedia lewat radio, CD, DVD, aux, dan Bluetooth juga, sama USB, tapi belum ada Apple CarPlay, Android Auto di zaman ini. Ada tampilan radio, telepon, ada navigasi juga, dan ini udah peta Indonesia, walaupun ya belum yang paling update ya, karena mungkin terakhir kali map ini diupdate di tahun 2013 gitu ya, tapi setidaknya udah punya map Indonesia ya, tinggal bawa ke dealer resmi bisa sih diupdate ya. Terus ada BMW Office, ini kayak buat bisnis lah ya. Nah, dia juga ada connected drive, terus juga ada information untuk kendaraan, jadi kayak ada quick reference juga, dia bisa nyari informasi berdasarkan gambar seperti ini. Nah, jadi kayak semacam apa namanya, owner's handbook gitu ya. Tuh kayak ada keywordnya juga seperti ini. Jadi kalau ada apa-apa tuh tinggal baca dari sini aja. Nah, dia juga ada onboard komputer atau MID ya, sisa jarak tempuh, jarak ke destinasi, konsumsi BBM, kecepatan rata-rata. Lalu juga ada trip komputer
yang kurang lebih infonya mirip-mirip. Dan dia juga ada vehicle status, jadi kayak ada flat tire monitor, ada engine oil level, bisa ngukur level oli juga, terus juga ada pengingat servis tuh, oke semua. Dan dia juga ada check control, no faults, jadi mobilnya sehat walafiat. Dan juga ada meteran untuk efficient dynamic, jadi ini adalah program ramah lingkungannya BMW, efficient dynamic, jadi kayak semacam program untuk mengurangi konsumsi BBM dan melindungi lingkungan juga. Jadi ini kayak semacam grafik berapa konsumsi BBM kita yang udah kita hemat gitu ya, semenjak 15 menit terakhir, sejam terakhir, 4 jam, 16 jam terakhir bahkan. Nah, di sini juga ada efficient dynamic info, jadi tenaga mesin itu lagi ngapain gitu. Nah, untuk settingnya juga lumayan lengkap, kayak semacam apa ya, komprehensif gitu. Jadi bisa ngatur apa aja yang mau ditampilin di MID. Terus di bagian layar tengah ini juga bisa ngatur brightness-nya, setting jam dan tangga, bahasa dan satuan unit. Terus koneksinya mau pakai apa, setting suara. Tuh, setting suara basic banget ya, nggak kayak BMW yang ada Harman Kardonnya. Speed limiter, climate control, setting lampu, ada home light, one touch triple turn signal, DRL, dan welcome light. Ada eco promote juga, setting pintu dan kunci gitu ya. Lalu ada driver profile juga. Nah, dia juga punya split screen ya, jadi ada 2 layar seperti ini. Onboard komputernya tuh bisa diganti jadi kompas atau koordinat gitu ya. Ada peta juga, bisa di zoom atau bisa kiblat. Dan ada juga kayak tadi ya, ada onboard komputer sama trip komputer. Jadi layar seperti ini. Nah, untuk tampilan layar sensor parkirnya itu seperti ini. Jadi dia nggak punya kamera mundur ya, dia cuma ada sensor parkir depan dan belakang gitu. Jadi di zamannya sih ini fiturnya udah sangat-sangat oke, walaupun minusnya itu doang, nggak ada ADAS, nggak ada kamera mundur gitu atau kamera 360. Jadi ya, you get what you pay for. Nah, di bagian AC ini juga unik ya, karena dia juga bisa diatur nih, mau nyorotnya fokus, mau yang agak nyebar, mau yang lebih nyebar atau nutup. Nah, dia juga bisa diatur lebih panas atau dingin dari climate control yang di bawah. Nah, di sini juga ada tombol lampu hazard yang berkedip juga, dan ada central locking. Di bagian bawahnya juga ada panel untuk pengaturan audio ya, kayak contohnya untuk volume. Di sini juga ada preset yang bisa di save ya, jadi kayak tuh, kayak location kita di mana, atau mau radio kayak preset kayak biasa, atau juga mau langsung ke vehicle information atau koneksi Bluetooth gitu. Jadi nggak cuman radio tok yang bisa disimpan di preset ini. Dan kerennya dia udah tahu jadi kita tuh lagi di mana. Kayak nomor 5 nih, 50, kita geser ke 6, ternyata vehicle information kayak gitu. Nah, di bagian bawahnya dia juga pengaturan AC-nya lengkap nih, karena dia sudah quad zone climate control. Jadi suhu depan kanan kiri dan belakang kanan kiri itu bisa beda-beda. Dan selain suhunya, ini fan speed yang depan itu bisa beda. Jadi sebelah kiri itu bisa off sama sekali, yang sisa cuma sebelah kanan doang, itu juga bisa. Dan juga ada tombol max AC, fan speed di sini tadi ya ada 2, sirkulasi udara, auto climate juga bisa masing-masing. Dan dia juga suhunya tuh paling panas 28 derajat, paling dinginnya tuh di 16 derajat. Zona AC juga bisa masing-masing, bisa ketiga-tiganya gitu ya, atas ke muka dan ke kaki. Dan kalau yang all ini itu kayak semacam mode synchronize, jadi dia ngikutin suhu pengendara. Ada di fogger depan dan belakang juga. Lalu di bagian bawah sini juga ada 2 buah cup holder dan power outlet 12 volt. Untuk shifternya seperti ini, dia model joystick dan ada tombol unlock, geser ke belakang untuk masuk drive, bisa Tiptronic juga untuk manual mode-nya, ke depan turun gigi, ke belakang naik gigi. Terus juga ada neutral, kalau mau masuk mundur tinggal pencet unlock terus ke depan. Dan untuk posisi parkir tinggal
tekan tombol P ya di bagian sini. Di belakangnya juga ada electronic parking brake dengan auto hold. Tadi ada tombol sensor parkir di sini dan ada tombol untuk mode berkendaranya. Dia ada 4 ya, ada Eco Pro, normal, comfort ya kalau di BMW itu. Terus ada sport juga dan ada sport plus. Jadi sport plus itu sporty driving dengan dynamic traction control dimatikan. Dan dia juga bisa diatur ya. Kalau defaultnya seperti ini, kalau ini DTC-nya mati sebelah atau mati setengah gitu ya. Dan kalau ditahan dia DSC-nya mati. Jadi full stability control off. Nah, untuk iDrive itu pengaturannya ada di sebelah kiri. Jadi ada tombol back, option, terus ada rotary dial buat geser kiri kanan, depan belakang bisa diputar juga, dan ada shortcut ke menu, radio, media, navigasi, dan telepon. Di sebelah kiri juga ada asbak ya, seperti ini. Dan di tengahnya juga ada center console yang di sini tuh kayak ada tempat penyimpanan yang dari karet, dan kayak ada semacam holder di zaman ini kayak buat naruh adaptor Apple biasanya ya, dan ada USB sama aux in juga. Lalu di sebelah kiri glove boxnya sudah soft opening, dan dia juga bahannya bludru ya, sudah ada lampunya juga, dan ini juga bagus ya wood panelnya, sudah ada airbag penumpang juga pastinya. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari BMW 535i Luxury Line 2013 ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari BMW seri 5 2013 ini. Nah, untuk di belakang sini juga sebetulnya masih lumayan lega ya, cuma karena ini tadi gue mundurin jadi emang kelihatannya agak sempit, tapi ini masih sangat lega untuk tinggi gue yang 170 cm. Jadi masih ada sekitar 2-3 jari. Ini kalau di posisi lebih mundur dari biasanya, kalau tadi untuk keperluan syuting jadi harus lebih mundur. Nah, kalau misalnya dimajuin mungkin masih ada 5 jari di belakang posisi berkendara gue. Nah, untuk di belakang sini juga ada seat back pocket kanan dan kiri. Nah, di belakang center console ini juga lengkap banget ya, karena ada ventilasi AC berikut dengan pengaturan AC-nya. Jadi dia bisa pilih AC-nya sendiri mau suhunya berapa, fan speed-nya di belakang juga berapa, dan ada tombol max AC juga seperti ini. Nah, untuk zona AC juga bisa lebih ke kaki atau ke muka, dan di pilar B sini dia juga ada ventilasi AC lagi. Jadi benar-benar banyak ya supaya kabin belakang itu lebih nyaman. Nah, di belakang ini juga ada sunshade yang bisa dibuka manual gini, yang di jendela pinggir sini juga bisa dibuka. Jadi belum elektrik kayak seri 7, tapi seenggaknya ada lah gitu ya. Dan dia juga ada door panel yang seperti di depan, sama mewahnya dia juga soft touch di atas, di tengah, dan di bawah sini ada asbak juga. Terus kayak ada lampunya gitu ya di bagian dalam, dan dia juga ada power window yang all auto. Nah, untuk di bagian atas ini juga ada grab handle dengan gantungan. Lalu dia juga ada gantungan lagi di pilar B kanan kiri, dan ada lampu tengah sama lampu baca kanan kiri. Untuk di bagian jok ini juga full ya, kulit sampai ke pinggir, jadi sampai bisa nyender ke pintu gitu. Seatbeltnya juga 3 titik semua. Ada headrest ini juga bisa ditegakin atau bisa dilipat seperti ini untuk memudahkan pengendara lihat ke belakang. Dan di tengah kalau nggak ada orang itu bisa kita turunin armrestnya. Dia juga ada cup holder 2 buah, dan ada tempat penyimpanan dengan remote control OEM-nya. Jadi kita bisa ganti kayak semacam pengontrol iDrive gitu ya, cuman kayaknya baterainya habis nih. Jadi malah nggak ada baterainya, pantesan nggak bisa nyala. Jadi kita bisa ganti channel gitu ya, ganti mode, atau mungkin gedein volume. Dan ya, ini masih spek bawah gitu ya, karena kalau yang di luar negeri atau mungkin kayak di seri 7 gitu ya, itu kan dia punya rear seat entertainment di belakang sini yang bisa ngatur berbagai fitur individual dibandingin seri 5 ini. Oke, kayak cukup segitu aja untuk bagian belakangnya dari BMW seri 5 F10 ini. Jadi sekarang kita lihat ke eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari BMW 535i 2013 ini. Nah, ini dia mesinnya. Untuk mesinnya dia menggunakan mesin 3000 cc 6 silinder dengan teknologi twin power turbo ya. Nah, kode mesinnya ini adalah N55B30M0 atau M0 gitu ya.
Total tenaganya di 302 HP dengan torsi 400 Nm. Dan untuk jalan transmisinya dia otomatis ke roda belakang, atau ada yang all wheel drive juga di luar negeri. 8 percepatan, torque converter, jadi sangat smooth gitu ya dalam penyaluran tenaganya, bukan dual clutch kayak BMW M5 gitu ya. Nah, untuk rom mesin ini juga sangat rapi dan sangat full gitu ya, karena dia kan yang versi 6 silinder gitu, bukan yang bagian sininya kosong, dia kayak penuh banget. Dan di atasnya lagi kan ada versi V8 di BMW M5 gitu. Nah, untuk di bagian kap ini juga udah pakai hidrolik, peredamnya juga full, dan ya wes, yuk kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari BMW seri 5 F10 pre-facelift ini masih kelihatan berkelas ya, walaupun dia udah lebih dari 10 tahun gitu ya. Ini kan tahun 2013, dan versi yang pertama itu kalau nggak salah 2011-2010 gitu ya. Masih kelihatan modern, masih kelihatan mewah, dan masih kelihatan anggun dan gagah setelah 10, 12, 13 tahun ini ya. Jadi masih sangat berkelas, apalagi harganya sekarang juga udah menarik sekali. Dan dengan harga yang nggak jauh beda dibandingin HR-V X-Force, Yaris Cross, atau compact SUV Jepangan di 400 jutaan, kita udah dapat seri 5 bertenaga 300 HP ini. Dan mesinnya 6 silinder pula, jadi suaranya enak gitu. Nah, untuk tampilan depannya seperti ini. Jadi yang versi pre-facelift itu lebih kalem gitu ya, apalagi ini juga yang luxury line, jadi lebih banyak chrome-nya. Kayak di bagian grill itu double kitty grillnya chrome semua, ada list silvernya juga di bagian bawah. Nah, untuk lampunya di sini juga masih menggunakan xenon ya, projector by beam, yang tengahnya itu dummy. Dan untuk DRL-nya dia sudah LED, sennya juga sudah LED, dan dia juga ada side markernya ya di bagian samping. Untuk di bagian bawah dia ada fog lamp-nya halogen, sensor parkir di depan ada 4 titik. Untuk velgnya seperti ini, dia modelnya tuh jari-jari biasa gitu ya, bukan yang lebih sporty kayak velgnya M Sport. Di sini untuk ukuran bannya 245 45 R18. Rem depan belakang sudah disc brake, sudah lengkap dengan ABS juga, EBD, brake assist, traction control, stability control, cornering brake control, dan banyak teknologi safety dari BMW lainnya ya. Untuk di bagian fender sini juga ada kayak list chrome yang mengelilingi lampu sen di bagian fendernya. Jadi untuk di bagian spion dia polos, dan untuk di bagian window line, untuk di bagian pilar itu semuanya piano black ya. Di belakang kanan ini juga ada tutup tangkinya, dia dianjurkannya RON 95 tapi bisa minimal RON 91. Nah, lanjut ke bagian belakangnya, ini juga masih kelihatan mewah, anggun, dan berkelas ya. Lampunya juga udah LED untuk lampu senja dan lampu sennya, tapi untuk lampu rem dan lampu mundur serta lampu kabut belakang atau rear fog lamp itu masih bohlam. Untuk emblemnya simple ya, 535i, dan sensor parkir di belakang ada 4 titik. Lampu plat nomor sudah LED, dan dia juga dual muffler ya di bagian bawah. Untuk reflektornya juga dia masih yang di bawah. Kalau yang facelift dia agak pindah ke atas, lebih dekat ke stop lampnya. Nah, untuk di bagian kacanya ini juga udah ada defogger, ada high mount stop lamp juga, dan sudah ada antena shark fin. Untuk bagasinya seperti ini. Jadi bagasinya lumayan lega, dan dia juga ada tempat penyimpanan terbuka di sebelah kanan. Tapi dia nggak ada ini ya, bar serep ya, cuma segini doang yang bisa dibuka lantai bagasinya. Nah, di sini juga ada tempat untuk P3K dan toolkitnya seperti ini. Ada segitiga pengaman, P3K, dan kail untuk kalau kita butuh derek gitu ya. Ini juga ada lampu bagasi ternyata di bagian pintu bagasinya sini. Oke, yuk kita tutup aja. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari BMW 535i Luxury Line tahun 2013 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Dan tadi ya, untuk kontak person dari ownernya bisa lihat langsung di description di bagian bawah aja. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.